Cara menghapus data yang ada di pinjol, ya, tidak mampu bayar, telat bayar, data tidak disebar, kita tidak ditagih, hutang lunas, dan kita tidak diapa-apain. Nggak ada juga dia teror-teroran, nggak ada juga mereka tagih-tagihan, nggak ada DC yang datang ke rumah, nggak ada somasi-somasi, nggak ada proses-proses ke jalur hukum. Siapa yang mau? Ya, ketik di dalam kolom komentar, ya silahkan. Yang mau ketik mau di dalam kolom komentar, biar saya ajarkan Anda. Kayaknya hal-hal ini ya tidak berhenti-berhenti dalam pemikiran teman-teman yang baru telat bayar, tidak mampu bayar, masih berupaya mencari hapus data supaya dapat menghilang dan tidak dikejar-kejar lagi oleh debt collector dan tagihan dari pinjol itu sendiri. Nah, kebetulan saya mau mengajarkan Anda semuanya yang paling sebenarnya menghapus data dan menghilang dari pinjol yang mana sih sebenarnya gitu loh. Ya kan, selama ini kan Anda sibuk tuh. Ya, sehingga Anda nggak sadar Anda mau seperti apapun yang data itu tetap abadi di dalam diri Anda. Karena Anda tidak menghapusnya, padahal caranya sangat simpel, tapi yang Anda hapus di bagian luarnya, bukan di bagian dalamnya. Ini yang mau saya ajarkan buat teman-teman semuanya. Simain video ini sampai habis, jangan buru-buru ke kolom komentar, jangan buru-buru berkomentar, tapi dengerin dulu sampai habis biar Anda paham apa yang disampaikan dan apa yang dijelaskan dalam hal ini, biar tidak memikir kemana-mana, biar Anda mendapatkan solusi yang paling tepat. Sebelumnya, yang belum mensupport channel ini boleh disupport dulu, boleh didukung dulu, karena supportan dan dukungan Anda menjadikan channel ini terus berkembang dan saya makin semangat. Menghapus data yang ada di pinjol, menghilangkan tagihan, tidak dikejar-kejar DC, data tidak disebarkan, kita tidak diancam, dan tidak ada gangguan sama sekali dari debt collector. Mau seperti itu? Kalau mau pinjam aja sama bapakmu gitu loh. Oke lah teman-teman semuanya. Anda itu jangan jadi orang yang egois ya. Di satu sisi semuanya mempunyai resiko-resiko yang matang. Oke, resiko-resiko yang sudah dijelaskan. Kalau kita mampu membayar, otomatis sesuai dengan kesepakatan di awal, kita akan membayar dengan bunga. Kalau kita telat bayar, kita harus membayar dengan denda. Ketika kita menyatakan tidak mampu bayar, kita harus menerima dan menampung resikonya. Apa resikonya? Resikonya nama kita nantinya di bulan Juli akan masuk dalam skor kredit bermasalah atau dalam slik OJK. Tapi entah kenapa teman-teman masih juga tergiur dengan yang namanya hapus data menghilang dari pinjol. Hari ini saya ajarkan sama Anda. Ternyata teman-teman semuanya, saya sudah sampaikan. Sumber masalah ada di sini, saya bilangin. Ternyata banyak orang sudah melakukan hal itu. Ganti nomor, oke. Hapus WA, oke. Email, oke. Otomatis teroran sudah tidak ada lagi kan. Teroran itu sudah tidak ada lagi, tidak ada yang meneror, tidak ada yang mencaci maki, tidak ada yang menakut-nakuti dia. Ternyata hal ini tidak berhenti sampai di sini. Ya, ini balik ke kesalahan Anda. Makanya saya bilangin sama Anda, setelah Anda putus komunikasi ini bukan berarti kita kabur dari hutang yang ada. Lebih menyelamatkan cara kita berpikir. Kepanikan yang kita rasakan hari ini disumbang karena telepon ini. Gara-gara kita menerima telepon, sehingga kita berpikir DC akan datang ke rumah. Gara-gara kita membaca somasi, sehingga kita akan diproses ke jalur hukum. Gara-gara kita melihat akan mereka hubungi semua nomor kontak, sehingga kita berdalih mereka sebar data. Padahal faktanya, ini hanya mensugesti dalam pemikiran Anda saja. Mereka melakukan penekanan dari dalam. Yang paling terpenting adalah Anda menstabilkan pemikiran Anda. Kenali apa penyebab Anda tidak melakukan pembayaran di pinjol. Apakah ini real dari fakta hidup atau seperti apa? Kalau ini real dari fakta hidup, Anda harus berdamai dengan diri Anda sendiri. Nggak bisa Anda biarkan hal-hal seperti ini terus-menerus terjadi dalam diri Anda. Anda tidak akan bebas kalau Anda tidak melawan pemikiran buruk yang ada dalam pemikiran. Ya, jadi hal ini percuma. Ganti kartu percuma, hapus WhatsApp percuma, hapus email percuma. Kalau ketakutan itu abadi dalam diri Anda. Ya, karena Anda selalu dramatis. Anda selalu menghayal.
Jadi hal yang paling terpenting untuk Anda sebenar-benar lepas dari hal ini, ya, hapus ketakutan dalam pemikiran Anda. Apa yang menjadi pemicunya? Anda yang bertanya, DC datang ke rumah, pemicunya dari mana? Oke. Oh, saya dapat dari handphone, Bang. Oke. Habis itu apa kendalanya lagi kalau DC datang ke rumah? Oh, saya nggak pengen orang tua tahu, Bang. Berarti kejujuran. PR-nya ada di kejujuran. Mau tidak mau, kita harus minta pendapat sama keluarga, atau kita menceritakan dengan keluarga, biar ini menghilangkan beban pemikiran yang ada tadi. Ya, misalnya kita tidak pengen nih, Bang, data saya disebar, Bang. Takutnya nanti HRD di kantor saya dan segala macam itu nanti mengetahui saya ada hutang dan segala macam dan saya dipecat. Menghadap sama HRD. Lawan semua ketakutan yang ada dalam pemikiranmu. Ya, setelah kamu lawan, kamu akan dapat hasilnya. Alihkan fokusmu. Ya, jangan fokus kepada satu hal itu saja. Jangan gampang percaya apa yang diucapkan orang lain. Oke, kurangi membaca komentar. Kurangi mendengar dan segala macam. Tetap fokus. Apa yang harus kamu lakukan hari ini? Bekerja, tetap fokus bekerja. Kumpulkan uangmu. Duitmu sudah terkumpul. Ingat utangmu. Kayak gitu konsepnya, teman-teman. Tapi kalau Anda masih berlari dengan mencari cara menghapus data, cara menghilang, cara menghentikan sebar data dan segala macam, Anda masuk dalam jebakan si penipu. Di luar sana banyak loh orang yang menginginkan kepanikan Anda, ini bisa jadi rupiah bagi mereka. Orang yang menginginkan kesetresan Anda, ini bisa jadi duit bagi mereka. Ya, ditawarkan jasa hapus data, ditawarkan jasa backup data, ditawarkan penjualan kertas-kertas busuk, banyak lagi. Ya. Ini akibat apa? Akibat kepanikan Anda tadi. Kalau Anda panik, Anda sama ibarat orang sakit. Orang sakit, apapun obat yang diberikan, dia akan telan. Bagaimana kalau obat yang Anda minum racun? Obat yang Anda minum racun gitu loh. Itu mematikan diri Anda. Makanya hati-hati. Ya, itu buat teman-teman semuanya. Tidak semua yang disampaikan orang itu obat bagi diri Anda. Ya, terkadang itu racun. Salah satunya menghapus data. Menghapus data itu nggak ada. Nggak ada yang bisa menghapus data di pinjol kecuali pinjolnya tutup. Pinjolnya sudah tutup, likuidasinya juga disediakan. Ya, tidak ada yang bisa membackup datamu, membackup utangmu, nggak ada. Yang bisa mereka lakukan adalah membackup sisa uang yang ada di kantongmu, menghapus sisa uang yang ada di kantongmu. Itu yang bisa mereka lakukan. Mereka minta uang jasa, mereka minta uang satu aplikasi sekian, mereka ajak Anda untuk minjam kembali, banyak hal. Ya, yang jelas itu ladang usaha bagi mereka. Tinggal dari diri Anda aja. Kalau Anda percaya dengan hal seperti ini, ya sudah, 2 kali kena. Hutang pinjol belum terbayarkan, Anda masuk dalam dunia penipuan. Sekarang berdamai aja dengan diri Anda sendiri. Itu sudah menghapus data ketakutan yang ada dalam pemikiran Anda. Ingat, lawan terberat Anda diri Anda sendiri. Anda yang ketakutan, Anda yang memikirkan, Anda yang kecemasan, Anda yang sibuk cari solusi. Padahal solusinya ada di sini. Berdamai dengan diri Anda sendiri. Ikhlas menerima takdir hari ini. Ini perjalanan hidup loh. Oke, sepihak ini adalah kecerobohan. Ini adalah sebuah kebodohan. Oke, tapi ini takdir. Ya, mustahil tanpa izin dari Yang Maha Kuasa. Sadari itu kalau Anda ada Tuhan. Anggap aja ini sebagian dari mengingatkan Anda untuk jauh lebih baik lagi. Anda terlilit dengan hutang online, Anda terjebak dengan dunia pinjol. Ini bagian proses yang diizinkan oleh Tuhan untuk lebih memperbaiki diri Anda. Ikhlas terima takdir itu. Jangan terlalu bersandiwara. Ini duit sudah nggak ada, tapi mengaku masih orang kaya. Duit sudah nggak cukup lagi, tapi masih mengaku kaya berduit. Ini kehancuran bagi diri Anda loh. Sesuatu yang tidak ada, tapi Anda klaim kayaknya ada, Anda akan menderita sendiri. Anda akan tutup-tutupi semuanya. Ya, yang tidak terima dengan data disebar, yang tidak terima dengan didatangi DC, orang-orang yang tidak mampu dengan jujur dengan diri dia sendiri. Akhirnya Anda berlawanan berat dengan pemikiran Anda. Pemikiran akan menghantam Anda habis-habisan tanpa ada belas kasihan. Karena Anda mengikuti drama itu. Anda selalu percaya dengan pemikiran jahat Anda. Aset mau diambil, kita mau dipenjara, nanti kita dicegat di jalan, keluarga kita dicelakai dan segala macam. Pemikiran Anda ikuti. Pemikiran Anda jahat semua. Udah kayak kuburan gitu loh. Sama kayak tadi, dia bertanya sama saya ya.
Dia menyampaikan, "Bang, saya tidak mampu bayar." Ya. Aplikasinya Aku Laku, Kredivo, sama ada Pundi. Ada 3 aplikasi. Habis itu yang dia tanyakan adalah, kira-kira ada DC nggak, Bang? Padahal di poin atas dia menjelaskan dia tidak mampu bayar. Dia tidak sanggup bayar. Tapi yang dia tanyakan, ada FC atau tidak? Saya takut, Bang. Kata takut yang mereka sematkan, ini takut tahu orang tuanya, takut tahu tetangganya, takut tahu teman-temannya nanti diponis miskin. Ini yang dia kemas. Dan Anda berusaha menutupi hal ini. Beban berat. Ya, jangan Anda kira kesulitan yang Anda hadapi hari ini gara-gara pinjol, tidak. Kesulitan yang Anda hadapi hari ini gara-gara orang lain, tidak. Gara-gara pemikiran Anda sendiri. Pemikiran Anda yang jahat gitu loh. Ya, nggak pernah pinjol mencubitmu. Oke, pikirkan dengan benar itu teman-teman semuanya. Mungkin dari saya cuman itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman yang masih mencari dengan namanya jasa hapus data dan segala macam, urungkan niat Anda. Lebih baik hari ini kita masuk kepada poinnya aja. Poinnya kita tidak mampu bayar hutang, kendalanya karena duit tidak ada. Sekarang PR kita bagaimana duit yang tidak ada ini menjadi ada. Hutang itu kita negosiasi nanti. Ya, bahkan AFPI sendiri menyampaikan, kalau Anda masih ada itikat baik untuk menyelesaikan ini, AFPI mampu menjembatani. Mereka menyampaikan seperti itu. Kita pasti bantu kok. Nanti Anda bisa hubungi di 150505 Jendela Afi. Coba dihubungi aja. Ikuti apa yang mereka sarankan, sudah kita ikuti. Yang penting ini selesai. Kalau Anda bilang duit saya nggak ada, Bang, bekerja. Bukan memikirkan bagaimana cara menghapus data, bagaimana cara menghilang. Hal itu nggak ada. Yang ada kamu ditipuin. Ya, itu ya buat teman-teman semuanya. Mungkin dari saya cuma itu aja. Nanti jangan beranjak dulu teman-teman semuanya. Setelah ini kita lanjutkan untuk nonton video. Biar teman-teman juga lebih paham juga apa yang harus Anda lakukan buat kedepannya. Karena besar kemungkinan pinjol akan hancur lewat dari bulan Juli nanti. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Browning. Wassalam. Credit scoring, oke. Data slick, fintech data center, COJK nomor 19 tahun 2023. Tiga ini adalah patokan dasar yang harus dipatuhi oleh untuk menilai calon si debitur mereka gitu loh. Ya, kalau si pinjol hanya mengandalkan sistem, ini mereka akan berdampak serius. Angka peminjam akan terus meningkat. Kalau credit scoring ini tidak dipakai oleh pinjol, orang cuma mampu minjam tapi nggak mampu balik. Banyak nantinya pinjol-pinjol yang akan mengundurkan diri. Kita sama-sama perhatikan nanti teman-teman semuanya. Entah tahun ini atau tahun depan kita akan lihat beberapa pinjol legal atau pindar legal akan mengundurkan diri dan membalikkan izinnya kepada OJK. Yo, buat teman-temanku semuanya, gimana kabarnya per hari ini ya? Ini kita mau menuju Indonesia tanpa rentenir online, pinjol atau pindar. Sudah siap teman-teman semuanya dengan hal itu gitu loh. Kenapa bisa seperti itu, Bang? Ini akan terjadi nantinya. Akan banyak pinjol-pinjol legal yang mengundurkan diri. Akan banyak pindar-pindar yang tidak sanggup menjalani persyaratan yang diminta oleh OJK. Anda sama-sama tahu, kemarin dampak dari ya Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, bosnya yang mana konferensi pers ya melalui media-media juga, bahwasannya terlalu berdampak serius tentang komunitas ajakan Galbay atau gerakan Galbay. Ya, padahal saya sudah sampaikan gerakan Galbay, oke, saya sangat setuju. Itu adalah tindakan kejahatan. Dan habis itu berbarengan dengan mau dipakainya POJK nomor 11 tahun 2024. Oke. POJK nomor 11 tahun 2024 ini adalah sebuah aturan yang akan mempersempit ruang gerak dari si pindar sendiri. Yang mana kata OJK, terhitung sejak 31 Juli nanti, pinjol tidak semena-mena pinjaman terhadap calon si nasabah dia. Karena sejak 31 Juli 2025, pinjol harus memperhatikan credit scoring, oke, data slick, fintech data center, COJK nomor 19 tahun 2023. Tiga ini adalah patokan dasar
yang harus dipatuhi oleh pinjol. Sebelum pinjol memberikan dana kepada calon si peminjamnya, pinjol harus memperhatikan kredit scoring mereka. Bagaimana ini perjalanan mereka, ya, atau skor kreditnya. Bagaimana ini? Layak atau tidak? Atau dia sudah pernah macet kah? Atau dia sudah pernah galbay kah? Atau dia sudah pernah menyatakan tidak mampu kah? Pinjol harus memperhatikan hal ini. Harus mempunyai kredit scoring dan tim analis untuk menganalisa. Ya, kalau dia hanya menganalisa mengandalkan sistem, pinjol akan tumbang kembali. Karena sistem ada errornya. Ya, sistem hanya berdasarkan tag dan kategori yang telah kita setting. Otomatis pinjol membutuhkan anggaran lagi. Anggarannya untuk apa ini? Anggarannya dipergunakan untuk supaya si pinjol memperkerjakan lebih banyak analis lagi untuk menilai. Untuk menilai calon si debitur mereka gitu loh. Ya, kalau si pinjol hanya mengandalkan sistem, ini mereka akan berdampak serius nantinya gitu loh. Karena OJK telah menerbitkan hal ini. Jadi penyelenggara sebelum memberikan dana untuk calon si nasabah mereka, itu memang harus memperhatikan kredit scoring mereka atau skor kredit mereka. Ya, habis itu pinjol juga harus melihat seliknya gimana, sistem layanannya gimana gitu loh. Informasi si kreditur ini seperti apa? Apakah informasinya ini bagus, penilaiannya selama ini bagus atau gimana? Jadi memang banyak persyaratan yang diminta oleh OJK sebelum si pinjol memberikan dana kepada calon nasabah, nggak seperti biasanya. Ya, kalau si pinjol tidak mematuhi aturan ini yang akan berdampak serius. Kenapa berdampak serius? Contoh, si debitur sudah meminjam di 3 aplikasi contohnya gitu. Tapi tetap dicairkan. Ini bom waktu bagi mereka. Otomatis nanti tingkat gagal bayar ini akan lebih banyak lagi. Ya, kita sama tahu ekonomi global seperti apa. Perang di Iran, oke? Perang di mana-mana, kenaikan pajak, perang dagang Amerika. Bagaimana dampak ekonomi? Negara sedang sibuk memperbaiki. Jadi negara tidak fokus bagaimana perkembangan ekonomi rakyat. Dia hanya fokus memperbaiki segala sisi yang menjadi permasalahan. Makanya ekonomi sangat sulit. Belum lagi kasus korupsi di mana-mana berapa triliun itu. Ya, jadi otomatis angka peminjam akan terus meningkat. Kalau kredit scoring ini tidak dipakai oleh pinjol, orang cuma mampu minjam tapi nggak mampu balikin. Ya, ini akan menjadi bom waktu. Tapi kalau ini dipakai oleh pinjol, ini serba salah sebenarnya ya. Kalau ini dipakai oleh pinjol, otomatis perputaran uang mereka akan jauh lebih merosot daripada sebelumnya. Bahkan mereka akan dikendalikan karena mereka terbatas dengan kredit scoring. Mereka harus menganalisa lagi, mereka harus melihat kredit skor lagi, mereka harus memperhatikan selik lagi. Setelah selik selesai, mereka harus melihat sudah berapa banyak yang dipinjam. Kalau ini tidak diperhatikan dengan serius, pinjol akan kena. Ya, inilah yang saya sebut akan banyak nantinya pinjol-pinjol yang akan mengundurkan diri. Kita sama-sama perhatikan nanti teman-teman semuanya. Entah tahun ini atau tahun depan kita akan lihat beberapa pinjol legal atau pindar legal akan mengundurkan diri dan membalikkan izinnya kepada OJK. Nggak mampu mereka kalau seperti ini. Ya, ini dampak dari mana? Dampak dari POJK nomor 11 tahun 2024. Oke, apakah ini tidak bagus, Bang? Ini sangat bagus loh. Berarti OJK sendiri yang menanam bom waktu untuk membunuh perlahan pinjaman online ini. Ya, otomatis yang cuma mendapatkan pinjaman dari pinjaman online ini hampir sama dari bank dan leasing. Memang benar-benar memenuhi kriteria yang mereka minta. Tidak bisa asal nomor Anda dipakai berapa tahun. Ya, atau Anda pengen nih kredit iPhone dan segala macam. Ya, itu akan penuh dengan pertimbangan yang sangat matang. Karena dampaknya serius kan? Jangan lagi ada komunitas galbay tandingan buat kedepannya nanti. Oke, maka dengan itu kita sama-sama melihat tahun ini atau tahun depan akan banyak pindar ini yang mengundurkan diri karena ketidaksanggupannya. Dan dampak galbay ini akan makin besar nantinya. Saya yakin pinjol-pinjol ini kalau dia mengikuti aturan OJK dia akan kekurangan nasabah. Kalau dia tidak mengikuti aturan OJK, dia akan rugi total. Ini si malakama mereka, maju kena, mundur kena. Otomatis lender yang mempunyai dana mereka akan tarik dana ini. Dana ini akan ditarik perlahan, nggak mungkin dong mereka sia-sia dengan hal ini. Kalau dibilangnya ada mitigasi risiko dengan asuransi, asuransi mengcover ketika nasabah mati.
Nggak mungkin setiap orang minjam pinjol gagal bayar mati, pinjam pinjol telat bayar mati, kan nggak mungkin. Ya, otomatis asuransi nggak mengcover seluruhnya dong. Inilah yang bom waktu teman-teman semuanya. Jadi sebenarnya aturan ini bagus buat kita, bagus juga buat pinjol. Ya kan, bagusnya buat pinjol potensi untuk dia rugi nggak ada, tapi potensi usaha dia tidak berjalan besar. Usaha dia tidak akan berjalan lagi gitu loh. Kalau dia memperhatikan ini benar-benar. Otomatis hanya sebesar 25% dari jumlah nasabah hari ini yang layak diberikan pinjaman. Sisanya nggak ada. Oke. Kalaupun nama orang itu bagus, kalau yang dia kejar itu adalah ini UMKM kita kejar, pelaku-pelaku untuk produktif misalnya, pelaku produktif lebih cenderung kepada bank, lebih cenderung kepada dana kur, kredit usaha rakyat. Ini lebih disubsidi. Ya, walaupun kita sama-sama tahu kredit usaha rakyat itu kemarin aja saya coba di Mandiri, bunganya naik 7% kawan-kawan. Dan habis itu kita diminta pula uang admin tahapan sebesar 1 juta. Habis itu ansuran kita dipotong 2 atau 3 ansuran di dalam itu. Habis itu kita dibebankan uang materai 8 biji juga. Jadi subsidi itu rasa saya juga sebisa mungkin dihindarin deh gitu loh. Tapi daripada pinjol ya mungkin lebih layak mereka gitu loh. Daripada pinjol ya. Kalau pinjol kan memang bunganya per hari, pemotongan biaya layanan, dendanya, belum lagi penagihan gitu loh. Ya, tapi saya berharap secepatnya bulan 7 mau masuki gitu loh. Bulan 7 datang, secepatnya bulan 7 ini datang gitu ya kan. Biar saya penasaran banget gitu loh, seperti apa nanti pinjolnya atau pindarnya. Menyalurkan dana mereka lagi, mencari calon nasabahnya ini gitu loh. Ini bukan perkara gampang loh. Ya, jadi pada akhirnya nanti pelan-pelan Indonesia akan bebas dari rentenir online. Karena rentenir online, dia kan nggak peduli tuh, yang penting selagi data masih banyak ya mereka tampung aja gitu kan. Kalau sekarang udah nggak bisa lagi, kalau mereka berstatus legal, mereka harus patuh dengan ketentuan yang ada. Tidak bisa seenak jidat mereka gitu loh. Ya, nangkap nggak teman-teman semuanya? Pinjol sebelum mencairkan dana harus melihat credit scoring. Pinjol sebelum mencairkan dana buat Anda harus memakai tim analis untuk menilai. Pinjol sebelum mencairkan dana harus perhatikan credit score. Pinjol sebelum mencairkan dana harus melihat fintech data center, riwayat kredit Anda. Sebelum mencairkan dana, pinjol harus melihat SLIK. Sebelum pinjol mencairkan dana, pinjol harus memperhatikan COJK nomor 19 tahun 2023. Maksimal 3 pinjol. Berapa banyak tahapan yang harus mereka lalui. Kalau ini tidak mereka indahkan, ya rugi perusahaan mereka. Mereka tidak menemukan nasabah yang benar-benar berkualitas nantinya. Berarti sepenuhnya kesalahan pada si pinjolnya. Kalau seperti ini konsepnya, otomatis yang mempunyai dana yang menginvestasi kepada pinjol akan menarik. Nggak mau dong mereka rugi seperti ini. Ini aturan apa ini? Nggak berjalan sebagaimana mestinya. Otomatis perputaran uang pinjol akan sangat lambat. Keuntungan pinjol tidak akan sebanyak tahun-tahun sebelumnya. Kita lihat nanti. Ya, tahun ke tahunnya. Year on year, kata OJK. Ya sudah, kita lihat nanti. Ya nggak? Jadi teman-teman semuanya, yang namanya masuk ke BI Checking, nggak usah terlalu khawatir juga. Jangan terlalu ambil pusing dengan hal ini gimana ini bang, ini gimana. Nggak usah gitu loh. Slow aja, badai pasti berlalu kok. Cuman perbaiki diri Anda. Selama ini Anda berhutang, apa manfaatnya? Selama ini Anda berhutang, apa keuntungannya? Nggak ada. Anda beranggapan Anda untung, padahal Anda buntung gitu. Anda beranggapan Anda sukses, padahal banyak aset Anda yang sukses Anda jual. Ya, akhirnya Anda rugi kan. Kalau dibilangin pinjol sangat bermanfaat, itu cuma dirilis di media. Tidak sesuai fakta yang disurvei di lapangan. Fakta di lapangan, tidak ada satu usaha pun yang mampu menang melawan hutang, apalagi pinjaman online. Pada akhirnya Anda akan mati. Karena ansuran pasti, rezeki itu misteri. Anda belum tentu dapat duit besok, tapi ansuran Anda akan jatuh tempo di tanggal yang telah ditetapkan. Tidak bisa digeser. Ya, yang bisa cuma Anda majukan, tapi tidak bisa Anda mundurkan. Itu yang terjadi. Dan bagaimana pendapat teman-teman semuanya? Saya berharap juga teman-teman memberikan masukan juga pendapat Anda, benar atau tidak nantinya sesuai dengan aturan OJK, pinjol akan mati dengan sendirinya dan akan banyak pindar-pindar legal yang mengundurkan diri, membalikan izin terverifikasi mereka, nggak sanggup lagi gitu. Ya kan? Ngapain dia berusaha kalau kayak gini gitu loh, cari nasabah amatlah susah. Ya nggak? Mencari nasabah, apalagi sebelum-sebelumnya orang sudah banyak yang galbay, otomatis track record mereka sudah terbaca dong. Kayak mana lagi nih mencari nasabah baru?
Kalaupun dapat nasabah baru yang berkualitas, dia nggak cenderung kepada pinjol. Dia lebih cenderung kepada bank. Walaupun prosesnya agak lambat, walaupun prosesnya agak lama, tapi bunga dan ketentuannya lebih jelas. Ya nggak, teman-teman semuanya. Jadi yang masuk namanya slick, jangan berkecil hati ya. Kedepannya, Anda terbebas dari riba, Anda tidak perlu berpacu lagi dengan tagihan, Anda bisa hidup dengan seadanya aja. Berapa adanya ya hiduplah dengan kesederhana mungkin. Ya, sehemat mungkin teman-teman semuanya. Ketika Anda menginginkan sesuatu, jauhkan dari hutang. Alangkah baiknya Anda prepare suatu keuangan Anda untuk menabung, mewujudkan suatu keinginan yang ada. Oke? Mungkin dari saya cuman itu aja dulu. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk disupport juga channel ini dan di-share juga ya, dibagikan juga supaya saya makin semangat lagi memberikan edukasi dan motivasi buat Anda semuanya, dan saya akan mengawasi seperti apa perjalanan pinjol nanti setelah POJK nomor 11 tahun 2024 berlaku. Oke, jadi sekian dulu dari saya, Medi Browning. Wassalam.